Kisah sabah riwayat, kisah barotan di Aceh Raya, lam karu Aceh timungan barat ngada barat, di sabar tempat muno calitra, nasi doane ji mosi atas, lam jerasan hai pamanduangan pemang, getanya bama hai bama, ayah jinopat hai jinopat, dilon rindu tat kene rupa, seut lepa mana mertua, lun jatuh pahalun beribu gantang, karena septanya getanya kendak Allah ada susah, hai susah tetap alon sabar, talak doa kaniba Allah, ube musibah benetron teka, aja beaman bele rodara serama Mekah, hai Mekah bekang agama. Bang Rafli, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Bang Rafli? Alhamdulillah. Itu baru saja dinyanyikan lagu judulnya Anak yatim. Anak Yatim ya. Oke. Kami sekarang sudah berada bersama para narasumber pemirsa. Kita akan berbincang langsung. Ini tepatnya di jembatan Le Ulele, terletak di Banda Aceh, termasuk salah satu yang terdampak tsunami cukup parah di sini ya. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang penyintas dari tsunami 20 tahun yang lalu. Ada Delisa Fitri Rahmadani. Delisa, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat Delisa? Alhamdulillah. Oke, Bang Rafli tadi juga sudah menyanyikan sebuah lagu Anak Yatim. Kita nanti akan menggali lebih lanjut bagaimana caranya bangkit setelah 20 tahun tsunami. Tapi apakah sejauh ini memang sudah benar-benar bangkit, itu pertanyaan yang sesungguhnya pemirsa. Dan apa yang perlu dilakukan memandang ke depan bagaimana supaya Aceh ini bukan hanya bisa belajar soal mitigasi evakuasi bencana, tapi juga soal perekonomian dan juga bagaimana membangun mental masyarakat Aceh untuk benar-benar bangkit. Yang pertama saya Bang Rafli tadi, Anak Yatim itu bercerita tentang apa kalau boleh tahu? Ya, lagu Anak Yatim ini sebuah peristiwa yang ditulis oleh Kanda Media House. Itu sebenarnya bercerita tentang konflik yang diawali, konflik besar yang diawali dari tahun 98. Boleh sambil pakai mic itu? Oke. Itu peristiwa kontekstual yang ditulis oleh seorang abang saya, abang Media House. Itu persoalan konflik sebenarnya. Jadi konflik antara gerakan Aceh Merdeka dengan pemerintah pusat. Itu sebenarnya konteksnya. Kemudian itu lagu itu boomingnya tahun akhir 2000.
bagaimana kita melihat peristiwa yang sangat miris ya. Artinya saya menjadi saksi sejarah karena saya berada dalam peristiwa itu. Jadi akhirnya kita ingin mengatakan bahwa sebuah pertikaian ini tidak melahirkan sebuah solusi. Bagaimana kita bercerita tentang imbas daripada sebuah pertikaian. Nah, akhirnya tahun 2004 itu kembali dipertegas dengan datangnya tsunami. Secara tidak langsung Allah mengutus sebuah peristiwa besar bahwa konflik ini harus diakhiri. Dan akhirnya terjadilah perdamaian. Singkat ceritanya, tsunami menjadi sebuah pintu besar untuk kembali Aceh bisa berinteraksi dengan masyarakat lebih luas. Terjadi komunikasi kembali dengan pemerintah pusat. Tentunya kabar baik bagi warga Aceh dalam memandang masa depan ya. Dengan terjadinya perjanjian Helsinki, sudah berdamai, itu paling tidak kendala itu sudah diatasi ya, Bang Rafli. Nah, Bang Rafli dan juga Delisa, ini saya kan baru beberapa hari di sini ya. Itu saja saya baru berbincang dengan beberapa orang, saya bisa merasakan kepedihan itu masih ada. Meskipun kita semua berusaha untuk melupakan kenangan yang buruk, tapi tentu saja ini tidak, saya yakin tidak gampang untuk move on istilahnya. Saya mau tanya ke Delisa, apa kabar? Setelah 20 tahun tsunami masih sangat sulit berada di Aceh untuk menerima keadaan sendiri. Saya memahami betul masih banyak para korban tsunami yang pada saat ini masih berjuang melawan traumanya dan berjuang bagaimana hidup ke depannya. Delisa sendiri selama ini alhamdulillah berkat dukungan orang-orang terdekat dan sekitar Delisa merasa bahwa Delisa tidak sendiri. Musibah yang Delisa alami adalah qadarullah. Jadi Delisa berusaha untuk bangkit sampai dengan saat ini. Mungkin pemirsa perlu tahu ya bahwa lokasi di sini ini dulu adalah tempat Delisa saat itu naik motor bersama ibu dan juga kakak pada saat itu ya. Tidak jauh dari sini pemirsa, di jembatan Leulele ini. Jadi mungkin tidak mudah untuk melupakan kenangan itu. Nah, apa cara yang dilakukan Delisa untuk bisa menjadikan kenangan itu sebuah kenangan yang manis untuk menjadi pembelajaran? Susah tidak? Kejadian pada 26 Desember 2004 merupakan pukulan telak dan pahit bagi Delisa sampai dengan saat ini, di mana kejadian tersebut Delisa kehilangan ibu dan kakak-kakak Delisa, serta Delisa saat ini menggunakan kaki palsu karena diharuskan untuk amputasi. Bagaimana Delisa bisa sampai dengan hari ini dan mengenang momen tersebut menjadi momen yang indah adalah Delisa belajar dengan ikhlas bagaimana caranya untuk bisa bangkit. Dan Delisa memahami betul kemungkin Allah memberikan Delisa cobaan sampai dengan hari ini. Kehilangan kedua orang tua itu adalah salah satunya Allah untuk Delisa bisa mendoakan mereka dan juga korban lainnya. Sejauh ini sangat sulit, sampai dengan 20 tahun ini Delisa masih terus belajar untuk ikhlas. Pembuat itu sulit adalah awalnya Delisa sulit menerima keadaan, di mana waktu itu Delisa masih berumur 7 tahun, masih membutuhkan dampingan orang tua, membutuhkan kondisi fisik yang baik. Tetapi Delisa mengalami bencana, setelahnya Delisa mengalami hidup yang berbeda, itu membuat Delisa cukup sulit untuk menerima hidup. Tetapi Delisa tidak akan berputus asa karena banyak dukungan yang diberikan Delisa kepada Delisa. Jadi Delisa merasa, Delisa harus membalas, bertanggung jawab untuk membalas dukungan yang mereka berikan kepada Delisa sejauh ini. Dan juga Delisa merasa bahwa mungkin Allah memberikan Delisa cobaan dan kekuatan untuk menjadi contoh kepada orang lain, artinya bersyukur. Sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, pemirsa, belajar, mengenang dan bersyukur. Bang Rafli, nanti saya akan tanya kepada Bang Rafli, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Baik. Bang Rafli, apakah kita tuh sudah benar-benar move on, terutama kita kalau berbicara tentang kondisi perekonomian? Karena kalau lihat beberapa headline di media yang sudah melakukan peliputan di sini, ternyata masih terjebak dengan kemiskinan warga Aceh. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Tetaplah bersama kami pemirsa di live event 20 tahun tsunami di Metro TV.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.